Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai CSS di pertemuan kalau nggak salah di pertemuan ke 10 ya. Nah, CSS atau Cascading Style Sheet merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan atau desain suatu halaman HTML. Kalau kita bicara CSS, ini nggak akan cukup waktunya 4 SKS atau berapa SKS. Karena CSS cakupannya cukup luas sekali, kemudian isinya pun sangat banyak sekali, pengaturan-pengaturan yang teman-teman bisa lakukan juga cukup banyak. Jadi saya hanya menjelaskan mengenai dasar-dasarnya saja, bagaimana cara pengaksesannya dan lain-lain. Nah, cara penulisan CSS di dokumen HTML ada beberapa langkah atau beberapa cara. Di antaranya yang pertama, external style sheet. Ini yang paling sering digunakan biasanya, yaitu kita memisahkan file CSS dengan file HTML-nya. Jadi nanti kita buat sendiri file CSS, kemudian HTML-nya kita akan memanggil si CSS tersebut. Sama seperti JavaScript kemarin, dengan cara yang berbeda dokumennya. Nah, seperti apa contohnya? Misalkan di sini saya membuat file CSS dengan nama, ini ada contohnya ya. Ini file CSS isinya adalah p text align justify. Kemudian HTML-nya isinya pengaksesan CSS. Contoh di sini karena saya membuat satu CSS, di sini saya buat link rel style sheet, type-nya text atau CSS, href-nya style CSS, dengan catatan bahwa style CSS ini nama CSS-nya diletakkan di folder yang sama dengan file HTML ini. Saya ambil contoh kasusnya aja. Ya. Misalkan saya membuat sebuah CSS eksternal ya. Eksternal ini saya mengakses style 2. Oke. Saya membuat file CSS dengan nama style2.css. Isinya adalah paragraf atau tag dari P. Align-nya justify font family Cambria. Ini saya letakkan di dalam folder CSS. Letaknya sama seperti saya membuat file HTML dengan nama external CSS. Ini sama tempat naruhnya. Nah, di external CSS ini atau file HTML ini saya memanggil script untuk CSS-nya. Adanya di mana? Di head. Tulis perintah link rel style sheet, type-nya text /css, href-nya adalah nama file CSS-nya apa. Karena saya tadi namanya adalah style 2, maka nanti tulisnya style2.css. Oke. Itu artinya kita sudah terhubung ke file CSS yang terpisah tadi. Kemudian bawahnya, karena saya membuat style 2 tadi mengatur adalah tag P, maka di sini saya tulis P, paragraf ini diatur dengan CSS eksternal. Nanti pada saat dijalankan, dia akan mengatur align-nya justify, font family-nya adalah Cambria. Nanti pada saat dijalankan programnya, ini nah ini dia dengan nama external CSS. Nah, maka nanti paragraf ini diatur dengan CSS eksternal. Ini jenis hurufnya adalah Cambria. Itu pengaksesannya. Oke, itu external style sheet. Kemudian gimana kalau yang internal style sheet? Nah, ini berarti kita tidak perlu membuat file CSS lagi. Caranya gimana? Kita membuatnya di dalam head. Mengaksesnya di dalam body. Kita lihat di sini. Di bawah title, di dalam head, masih di dalam head ya. Style type-nya text CSS yang diatur apa? P atau paragraf, text align, justify misalkan. Nanti di bawahnya, di bodinya, P paragraf yang diatur CSS secara internal. Saya langsung masuk ke kasusnya saja. Menggunakan internal ya. Nah ini dia. Ini membuat CSS-nya, kemudian yang diaturnya. Nah, saya rubah menjadi center supaya terlihat kalau ini
ada di tengah. Nah, paragraf ini diatur dengan CSS internal. Kita aksesnya adalah tag P sesuai dengan yang di sini. Maka nanti pada saat kita jalankan programnya, saya refresh internal, dia akan ada di tengah. Fontnya apa? Fontnya biasa ya. Standar defaultnya adalah Times New Roman di sini, tidak berubah. Karena saya tidak mengatur font family-nya. Oke, yang terakhir, pengaksesan CSS adalah menggunakan inline style sheet. Kalau teman-teman pernah nyoba Dreamweaver, ketika teman-teman ada di mode tampilan tuh, kan ada code, kemudian ada view, di tampilan view-nya. Nah, di situ teman-teman bisa langsung mengatur jenis fontnya apa, bold atau tidak, langsung di blok. Jadi itu lebih enak sebenarnya. Nah, pada saat berpindah ke code atau ke coding, itu otomatis stylenya akan berubah sesuai dengan perubahan tersebut. Gitu. Jadi intinya adalah dia merubah langsung di tag HTML-nya. Contoh, saya mau merubah di P, tapi tidak menggunakan HTML, tidak menggunakan CSS di head, tapi langsung di dalam P-nya. Modelnya seperti ini. P style text align justify. Jadi di atas tidak perlu lagi menggunakan style type text CSS, tidak. Tapi langsung P style. Contohnya seperti ini. Inline-nya. Nah, ini dia. P style text align center. Paragraf ini diatur dengan CSS inline. Di atas tidak ada lagi nih pengaksesan CSS-nya. Maka nanti pada saat dijalankan, yang inline sama di tengah juga. Paragraf ini diatur dengan CSS inline. Nah, itu sekilas tentang pengaksesan atau penulisan CSS. Ada 3, eksternal, internal, dan inline. Kemudian sintaks penulisan CSS. Nah, ini standarnya seperti ini. Nanti ada yang namanya selector, ada yang namanya declaration. Kemudian di dalam declaration itu ada yang namanya property dan juga ada yang namanya value. Nah, seperti apa sih contohnya? Misalkan saya mau mengatur heading 1. Nah, kita langsung bisa tulis H1. H1, kemudian propertinya apa yang mau kita atur? Misalkan warnanya, berarti propertinya color, value-nya nilai dari si color itu apa? Jangan lupa menggunakan titik 2. Color titik 2 blue, bukan color sama dengan blue ya, agak berbeda. Jadi kalau teman-teman kemarin kita gunakannya sama dengan untuk di pengaksesan atau pemberian nilai dan lain-lain, untuk di CSS kita gunakan titik 2. Color titik 2 blue, berarti nanti H1 warnanya adalah biru. Kalau kita mau menambah lagi deklarasi baru lagi, gunakan titik koma untuk memisahkan antar deklarasinya, antar properti. Jadi misalkan properti berikutnya font size, kita mengatur ukuran huruf. Jadi font strip size titik 2 12 pixel. Mau lagi nih misalkan titik koma lagi, pokoknya semua diakhiri dengan titik koma. Titik koma font family, misalkan Arial. Contohnya font strip family titik 2 Arial titik koma lagi. Nah, itu cara penulisan CSS-nya. Nah, sekarang kita bicara tentang selector. Selector ini biasanya berupa tag HTML. Contoh tadi H1, P, misalkan ya. HTML, bisa juga ID, bisa juga class. Nah, kalau kita gunakan tag HTML, kita tidak perlu embel-embel tanda apa. Cukup langsung tagnya apa. Misalkan P ya P, misalkan H ya H, H1, H2, dan lain-lain. Nah, kalau kita gunakan ID, kita harus menggunakan tanda pagar di depan nama selektornya. Kalau kita mau menggunakan kelas, kita gunakan tanda titik di nama selektornya. Nah, lebih banyak biasanya kita gunakan dalam CSS dalam tag HTML dan kelas biasanya. Nah, contoh di sini H1 color blue, ya, tag HTML-nya H1, propertinya color, value-nya blue, misalkan seperti itu. Pagar teks ini berarti kita gunakan selektornya menggunakan
ID, kemudian dot warna berarti menggunakan kelas. Nah, tadi sudah dijelaskan ada deklarasi itu isinya ada property, ada value. Jadi tidak perlu dijelaskan kembali. Kemudian struktur ID dan kelas pada CSS. Nah, ini teman-teman harus ketahui juga perbedaannya. Misalkan di sini kita menggunakan ID, misalkan kita gunakan tanda pagar. Pagar teks, kemudian kurung kurawal. Nah, setiap kita mau membuat sebuah file CSS, maka nanti kita gunakan kurung kurawal. Kurung kurawal, colornya blue, font family-nya Calibri. Maka nanti pada saat pengaksesannya, misalkan saya mau akses si teks nih, si teks ini untuk siapa? Nah, ini permasalahannya. Kalau kita gunakan ID, tag HTML untuk selektornya, maka kita tidak pusing-pusing lagi ini untuk siapa. Pasti untuk misalkan P untuk si P. Kalau H1 untuk H1 pasti. Nah, kalau menggunakan ID atau nanti kelas, nanti kita bisa menentukan ini pokoknya kalau misalkan kita mau buat P ini untuk si kelas, nanti kelasnya kelas apa. Nah, seperti itu. Contoh di sini misalkan saya buat sebuah selector menggunakan ID namanya text, colornya blue, font family Calibri. Aksesannya di dalam body P ID sama dengan text. Ini nama ID-nya, ya kan? Tes. Jadi pada saat dijalankan nanti programnya setiap paragraf maka nanti akan berwarna biru dan hurufnya adalah Calibri. Seperti itu. Nah, gimana kalau kelas? Sama saja sebenarnya. Cuma gunakan tanda titik kelas, ya kan? Nanti P kelas sama dengan apa nama kelasnya. Nah, yang teman-teman harus tahu perbedaannya di sini adalah sebuah elemen. Kalau dia sebuah ID ya, sebuah elemen HTML hanya boleh memiliki satu ID. Setiap halaman hanya boleh memiliki satu elemen dengan ID tersebut. Dapat digunakan sebagai penanda halaman link, digunakan juga untuk JavaScript, dan ini yang paling penting, lebih baik kita gunakan kelas nanti untuk pembuatan CSS-nya. Gitu. Jadi fungsinya sebenarnya hampir sama, cuman dia perbedaannya ini. ID hanya boleh punya satu di HTML, dan satu halaman hanya punya boleh satu ID. Maka lebih fleksibel kita gunakan adalah kelas. Nah, gimana pengaksesan kelas? Sebenarnya caranya sama aja nih teman-teman. Ya, dot warna ya berarti nanti pengaksesannya body kelas warna misalkan. P kelas warna misalkan seperti itu. Bisa saja. Nah, properti maka saya bilang tadi properti pada CSS itu sangat banyak sekali teman-teman dan akan panjang sekali penjelasannya. Maka di sini saya menjelaskan sedikit saja. Contoh di sini properti color ini untuk mengatur warna teks. Contoh color titik 2 nanti nama colornya apa. Biasanya dalam bentuk kode hexa warna. Background color, background strip color untuk mengatur warna latar background. Misalkan titik 2 nama warnanya apa, atau background image nanti mau warna latar belakangnya latar belakang itu gambar misalkan. Background image URL nanti nama file gambarnya apa. Text align ini sudah terbiasa. Align berarti untuk mengatur perataan dari teksnya, bisa left, right, center, justify. Contohnya sudah pernah kita coba tadi ya. Text decoration ini untuk mendekorasi teks, bisa underline dan lain-lain. Line height untuk mengatur tinggi baris, kita gunakan nilainya bisa pixel, persentase, dan lain-lain. Font family untuk mengatur jenis hurufnya, maunya seperti apa. Font family Arial, font family Cambria, Calibri, dan lain-lain. Margin ini untuk mengatur jarak, biasanya atas, kanan, kiri, bawah. Nah, nanti kita akan coba tes margin dan padding seperti apa. Ini pernah kita coba pelajari di pembuatan tabel ya.
Jadi ada jaraknya di situ. Border width ini untuk mengatur ketebalan garis batasnya. Jadi kalau kita mengatur border, bisa kita gunakan perintah ini. Border width 1 pixel. Berarti ada garis walaupun tipis. Border style ini untuk style dari bordernya bisa solid, bisa dot, bisa dash, dan lain-lain. Float ini untuk mengatur objek supaya mengambang, jadi dia nanti mengikuti dari layarnya. Kemudian clear ini untuk menghentikan atau menghapus lah istilahnya ya. Bisa left, right, both, none. Nah, kita akan coba teman-teman mencoba penggunaan margin dan padding pada CSS. Nanti setelah itu kita akan coba membuat sebuah template sederhana, sebuah website. Misalkan ya, ini masalah border dan padding di sini. Oke, misalkan di sini, mana saya sudah pernah buat. Nah, style 4 ya. Nah, di sini saya misalkan mau membuat sebuah kotak. Ini saya paddingnya belakangan dulu ya. Kita akan coba margin terlebih dahulu seperti apa sih penggunaannya. Nah, misalkan margin saya mengaksesnya di bukan ini. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, misalkan saya membuat sebuah CSS, belajar CSS, HTML-nya belajar CSS, saya mengakses kelas di sini, box dan box 2, di mana box dan box 2 ini adanya di style 4 CSS. Pada saat saya buka di sini pengaturannya, background-nya nanti untuk box yang pertama adalah biru, box yang kedua adalah red. Di mana masing-masing height dan weight-nya untuk box yang pertama 200 pixel, width-nya 300 pixel, margin-nya 20 pixel. Nah, yang harus teman-teman pahami adalah kalau saya tidak menggunakan di sini margin, kan margin ada 4 ya. Margin itu ada 4, atas, kanan, bawah, kiri. Itu aturannya. Kalau teman-teman baca di modul nih. Nah, di modul pengaturan margin di sini margin. Nah, ini dia. Margin urutannya ada ini. Mulai dari atas, kanan, bawah, dan kiri. Itu defaultnya. Nah, kalau saya misalkan menggunakan margin 20 pixel, maka secara otomatis atas, kanan, bawah, dan kiri itu sama semua 20 pixel. Seperti itu. Sementara yang bawahnya, kalau saya tidak pengen seperti itu modelnya, maka saya harus menggunakan atribut atau properti yang berbeda. Oke, misalkan saya hanya pengen mengatur margin yang sebelah kiri. Ya berarti gunakan margin left. Seperti itu. Maka nanti pada saat saya jalankan si belajar CSS ini, nah ini perbedaannya. Yang tadi hanya sebelah kirinya aja yang diatur, tapi kalau yang box pertama, marginnya 20 pixel. 20, 20, 20, 20. Seperti itu. Ini nggak diatur nih. Dia nggak ada, cuma kiri aja ini, yang 70 pixel. Nih ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, gimana dengan yang padding? Nah, padding pun sama. Jadi padding itu jarak, sehingga isinya ya tidak terlalu rapat, tidak terlalu dempet dengan border. Maka nanti misalkan padding 20, dia akan atas, kanan, bawah, kiri itu 20 pixel semua. Tapi kalau padding left berarti hanya yang sebelah kiri saja yang diatur. Ya. Sama sebagai aplikasinya seperti yang dulu-dulu. Nah, seperti ini. Atas, bawah, kanan itu semua diatur 20 pixel.
Tapi kalau yang ini tidak, hanya yang sebelah sini aja. Nah, itu tentang padding, teman-teman. Berikutnya, kita akan coba membuat sebuah template menggunakan CSS. Template-nya template sederhana, hanya berisi header, footer, dan konten aja. Seperti apa? Kita lihat dulu. Tadi ya di awal sebenarnya saya pengen kita sudah saya bilang tadi header, konten, dan footer. Berarti cuma ada 3 bagian aja. Maka nanti saya akan membuat seperti ini modelnya. Bodinya ini body sebuah bagian di mana nanti saya mengatur jenis hurufnya saja, Cambria misalkan. Container. Nah, container ini adalah lembar kerja saya nanti, lembar tampilan webnya, bukan body, tapi saya membuat sebuah kotak di situ. Itu namanya container. Kalau teman-teman belajar form ya mungkin ini form. Nanti bahkan kalau kita panggil container, tetap kontainernya harus ada di paling bawah. Oke. Isinya apa? Saya membuat maksimal width-nya adalah 1080 pixel dengan background-nya adalah putih, margin-nya adalah 20 pixel untuk yang atas, sisanya auto, berarti mengikuti dari tampilan halaman webnya. Padding-nya 10. Oke. Kemudian header ini berarti judulnya nanti saya menggunakan border 1 pixel solid. Oke, 1 pixel solid, jadi bordernya adalah ada terlihat jelas nanti kotaknya dengan warnanya adalah putih. Padding 10 pixel, margin 10 pixel, backgroundnya merah. Oke. Konten, saya membuat sebuah konten nanti dengan width-nya adalah 1040, kemudian bordernya 1 pixel solid, padding 10, margin 10, float left. Kemudian footer, saya membuat footer dengan menghapus clearboard, kedua-duanya akan dihapus nanti, keduanya ya, jadi enggak. Kemudian bordernya, di sini bordernya saya gunakan 1 pixel solid putih, paddingnya 15 pixel, marginnya 10 pixel, backgroundnya merah, text align-nya center, berarti di tengah-tengah. Nah, itu desainnya. Isinya, saya buat sebuah CSS lagi di sini menggunakan tag HTML H3, margin bottom-nya 20 pixel. Berarti margin bottom itu hanya bottom-nya aja ya yang dikasih, atau bawahnya aja dikasih margin ya. Border bottom-nya 1 pixel solid. Oke. Kemudian saya buat lagi tag P di sini. Margin bottom 20 pixel, line height-nya 30, berarti besar tinggi hurufnya. Kemudian align-nya justify. Kemudian, nah ini dia yang saya membuat lagi yang namanya link. Ahref ya, kata Ahref. Nah, linknya seperti apa? Link di sini text decoration-nya underline, color-nya coklat ya, atau abu-abu seperti ini. Berarti ini kondisi awal. Kemudian link color-nya adalah green. Kemudian hover. Nah, penjelasan ini nanti sudah ada di modul teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di sini di nah ini ya, style ya. Kalau link ini biasa standar, hover itu kalau ada di atas mouse-nya, active itu kalau kita klik linknya, visit itu berarti kalau sudah terklik. Ini, itu pengertiannya. Oke. Kita lihat di sini. Untuk pengaksesan CSS style-nya. Saya buat di sini. Nah, ini dia. Di sini, pastikan teman-teman tulis terlebih dahulu pemanggilan CSS-nya, CSS style sesuai dengan nama yang saya buat di sini, dan harus dalam folder yang sama. Kalau foldernya beda, maka alamatnya pun harus disesuaikan dengan CSS-nya ada di mana. Div class container, perhatikan di sini, div class container tutupnya ada di paling bawah.
ya. Kontainer tutupnya ada di paling bawah. Dalam kontainer saya akan membuat sebuah header. Header tutupnya di sini. Di header saya akan mengakses H2. Ini bukan sebuah CSS, bukan pengaksesan CSS ya. Ini biasa. H2 center header. Tulisannya salah. Header. Oke. Kemudian di bawah header nanti saya buat lagi pengaksesan CSS-nya dengan nama konten, div class konten, H3 judul konten. Nah, ini mengakses CSS. Karena di sini kita punya H3. Ya, ini dia. Ini isi dari H3-nya. P, ini juga sebuah CSS juga. Ini dia. Justify. P ini adalah isi dari konten. Untuk download silakan klik Ahref. Nah, A juga sebuah CSS di sini. Nah, ini dia CSS-nya. Nanti warnanya akan menyesuaikan dari abu-abu, green, blue, merah. Kita lihat di sini. Saya simpan. Footer, ini CSS kelas footer. Ini adalah footer. Nah, pada saat saya jalankan belajar CSS HTML-nya, seperti ini tampilannya. Oke. Jenis hurufnya mengambil dari body, saya ngambil Cambria karena saya suka huruf Cambria di sini. Header ini adalah H2, tadi tidak terjadi masalah. Kemudian ini kontennya. Konten ini menggunakan kotak. Kemudian ada lagi garis di bawahnya. Kita lihat, kita coba bedah CSS-nya. Ini dia. Ini kontennya. Border 1 pixel solid putih. Oke. Ini dia ya. Ini ada bordernya. Solid. Sini bordernya. Kemudian ada judul konten menggunakan garis di situ. Judul konten menggunakan garis, dia menggunakan H3. Nah, ini dia. Nih. Border bottom, dia gunakan border bottom, berarti bawahnya ada garisnya. 1 pixel solid, warnanya abu-abu. Itu sama ya. Warnanya abu-abu. Kemudian ini adalah isi dari konten, kita lihat di sini. P ya, justify. Nah, kita tidak tahu justify seperti apa karena hanya sedikit aja. Maka saya akan coba tulis lagi XXX, banyak XX-nya. Oke, kita lihat justify nggak nih? Oh, masih kurang ya. Oke. Nah, seperti ini model. Justify. Sudah ada paddingnya juga, ini filter nggak rapat. Seperti itu. Kemudian ini biru. Saat disorot biru ya. Saat disorot biru, itu berarti menggunakan yang ini, hover. Ketika saya klik dia warna hijau, aktifnya merah. Merah, kalau klik merah, harus awalnya hijau karena di sini sudah diklik, jadi visitnya sudah berubah jadi terklik di sini ya, seperti itu. Ini adalah footer, yang paling bawah footer. Kita lihat kalau footer itu menggunakan mana dia footer? Ini dia, ini red, solid, putih, text align, center. Nah, seperti itu. Oke, itu sekilas sedikit sekali tentang CSS teman-teman, karena sangat banyak sekali kita belum bermain dengan yang lain-lainnya, tapi setidaknya teman-teman sudah bisa untuk gimana secara mengaksesnya, gimana secara merubah warna, bagaimana cara membuat kotak dan lain-lain, padding, margin dan lain-lain. Silahkan dicoba sendiri nanti. Setelah pertemuan ini kita akan coba membuat sebuah
web sederhana sebenarnya, hanya tampilan tapi menggunakan CSS nanti, tapi di situ sudah ada konten-konten yang lebih menarik lagi daripada yang ini. Kemudian linknya seperti apa penggunaannya, kita akan coba belajar di minggu besok pertemuan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.